warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama. Saya dari kelas 05 SMJK 005. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perpajakan yang terjadi di Indonesia atau yang ada di Indonesia. Bagaimana sih keadaan perpajakan yang ada di Indonesia? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berlaku ada 3 jenis, yakni self-assessment system, official assessment system, dan withholding system. Berikut ini ulasan mengenai ketiga sistem tersebut. Yang pertama kita bahas adalah self-assessment system. Apa sih self-assessment system itu? Self-assessment system adalah pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan kepada wajib pajak. Artinya, sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, bayar, serta melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak. Nah, peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah mengawasi wajib pajak. Jenis self-assessment system ini diterapkan pada jenis pajak pusat. Contoh, jenis pajak yang menggunakan self-assessment system adalah pajak pertambahan nilai atau yang sering kita sebut PPN dan pajak penghasilan PPH. Nah, sistem ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak dan masih berlaku hingga saat ini. Adapun ciri-ciri dari sistem ini yaitu 1. Penentuan besaran pajak tertuang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Lalu yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Yang terakhir, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telah lapor, telat bayar, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayaran namun tidak dibayarkan. Dan untuk kelebihan dari penerapan sistem pajak ini ialah pemungutan pajak bisa berjalan lebih efektif sebab wajib pajak melakukan perhitungan pajak mereka secara mandiri. Namun sistem ini juga memiliki kekurangan karena jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, maka akan kesulitan dan bahkan bisa mengalami kekeliruan dalam menghitung besaran pajak nih pemirsa. Selain itu, karena diberikan wewenang menghitung sendiri besaran pajak teruang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Nah, yang kedua ada namanya official assessment system. Nah, sistem ini adalah sistem yang memberikan wewenang penentuan besaran pajak tertuang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam official assessment system, wajib pajak bersifat pasif dan terutang baru ada setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak nih. Di Indonesia sendiri, sistem pemungutan pajak ini ditetapkan dalam pelunasan pajak bumi bangunan atau yang kita kenal PBB serta jenis pajak daerah lainnya. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang withholding system. Pada sistem pemungutan pajak jenis withholding system, besaran pajak dihitung oleh ketiga pihak yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh, pemungutan pajak yang menggunakan withholding system yaitu pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan sebagai wajib pajak tidak perlu lagi nih pergi ke KTP untuk membayarkan pajak tersebut. Adapun jenis pajak yang dikumpulkan dengan sistem pemungutan pajak ini antara lain PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, serta PPH final pasal 4 ayat 2 dan PPN. Dan untuk sistem pajak ini sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. Kedua, wajib pajak sifatnya pasif dalam penghitungan pajak mereka. Dan ketiga, pajak tertuang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang
dan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan withholding system, biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan surat setoran pajak atau yang disebut SSP. Dalam sistem pemungutan pajak ini, bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan berdasarkan SPT tahunan, PPh, atau SPT masa PPN dari wajib yang berangkat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.